Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita bersama. Mari niatkan kita untuk belajar bersama, luruskan niat itu agar diberikan kemudahan dan kebermanfaatan. Baiklah, pada kesempatan yang baik ini, Bapak akan memberikan satu wawasan terkait dengan materi resensi di kelas 11. Kegiatan pembelajaran pertama yaitu esensi dan sistematika resensi. Setelah kalian memahami pembelajaran satu, diharapkan dapat memahami isinya dan sistematikanya terkait dengan resensi, serta mengidentifikasi identitas buku yang diresensi. Uraian materinya adalah sebagai berikut. Kita harus tahu yang pertama pengertian resensi, bahwa pengertian resensi itu suatu ulasan, penilaian, atau pembicaraan mengenai suatu karya, baik itu buku, film, atau karya lain, misalnya novel, karya sastra, dan karya-karya non-sastra. Tugas peresensi yaitu memberikan gambaran kepada pembaca mengenai suatu karya apakah layak dibaca atau tidak. Ini ada beberapa pengertian resensi yang dapat termuat dalam materi pada kesempatan hari ini, dan salah satunya ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia, kemudian ada Kosasi, kemudian menurut Tia Ningsih dapat dipahami secara mandiri ya. Hal-hal yang perlu diperhatikan ada 7 aspek yang perlu diperhatikan. Yang pertama judul resensi, identitas buku. Yang kedua pendahuluan. 4 adalah inti resensi. 5 adalah keunggulan resensi atau keunggulan buku. 6 adalah kekurangan buku. Setelah itu ada diakhiri dengan penutup. Ini penjelasannya masing-masing ya. Judul resensi itu berbeda dengan judul buku. Judul resensi itu harus sesuai dengan keseluruhan isi resensi. Intinya satu judul yang mewakili keseluruhan isi resensi atau isi buku tersebut. Kemudian identitas buku. Nah, identitas buku itu terdiri dari judul buku. Beda ya dengan judul resensi. Kemudian jenis buku, pengarang, penerbit, tahun terbit, cetakan keberapa, dan jumlah halaman. Selanjutnya pendahuluan atau pembuka resensi. Bagian ini biasanya berisi landasan berpikir peresensi. Biasanya mengemukakan tema dan deskripsi buku secara singkat. Isi resensi itu ringkasan dari buku itu sendiri. Selebihnya ada keunggulan, kelemahan atau kekurangan, dan tinjauan bahasa serta kesalahan cetak. Bisa juga diberikan hal-hal lain seperti sinopsis isi buku itu, watak dari tokoh, dan lain sebagainya. Kemudian kelemahan dan keunggulan buku itu mengemukakan sisi-sisi menarik dan kekurangannya. Dan diakhiri dengan penutup. Unsur penutup resensi berisi buku itu penting untuk siapa dan mengapa. Itu ya, jadi buku ini penting untuk siapa dan mengapa buku itu dianggap penting. Ini ada salah satu contoh teks resensi. Judul resensinya adalah Valentino Rossi Sang Juara. Berbeda dengan judul bukunya, yaitu Autobiografi Valentino Rossi, Andai Aku Tak Pernah Mencobanya, dan lain sebagainya. Untuk pendahuluan, biasanya itu adalah sudut pandang dari peresensi. Ini adalah tulisan. Sudut pandang itu isinya adalah pendahuluan itu isinya adalah sudut pandang dari penulis itu sendiri atau dari peresensi. Penulis memilih buku ini karena sangat digemari oleh anak muda, terutama penggemar otomotif dan lain sebagainya. Isi resensi jelas singkatan, ringkasan, atau sinopsis dari secara keseluruhan isi buku tersebut. Rangkumannya adalah resensi, pengertiannya ya, kemudian orang yang meresensi namanya peresensi, unsur-unsurnya tadi sudah jelas. Dan sebagai latihannya ini sudah jelas, pada saat itu juga sudah dipelajari bersama. Ini ada buku teknik seni bermain gitar. Kemudian di sini kita harus memberikan
jawaban terkait dengan judul resensi, identitas resensi, pendahuluan, isi resensi, keunggulan buku, kekurangan buku, dan penutupnya. Kemudian dijelaskan di sini, judul resensinya itu jelas, teknik bermain gitar. Teknik bermain gitar. Sebenarnya judul resensi itu dengan judul buku itu nggak jauh beda ya. Hanya mungkin ada beberapa kata yang diubah sedikit untuk menjadikan sebuah karya yang lebih bagus. Ini ada identitas buku, ada judul, penulis, penerbit, kota, tahun terbit, jumlah halaman. Semakin lengkap itu semakin baik. Tergantung bukunya ya. Kadang buku itu tidak menuliskan selengkap itu. Kemudian pendahuluan, dapat kita pahami bersama bahwa pendahuluan ini adalah cara presensi memandang buku itu. Ya. Cara presensi memandang buku itu. Gitar merupakan suatu alat musik yang sangat populer dengan gitaris dan lain sebagainya. Dan isi resensi adalah sinopsisnya ya, ringkasan dari isi buku tersebut. Kemudian buku ini menyajikan itu hal-hal yang baik, itu tentunya adalah keunggulan dan kekurangannya kalau memang tidak ada, tidak perlu disebutkan ya. Penutup yaitu bisa jadi kesimpulan dari seorang presensi terkait boleh dengan temanya, boleh dengan isi bukunya, boleh dengan peruntukannya, atau boleh juga dengan objek gitarnya, bebas ya. Kemudian di penilaian berikutnya adalah penilaian diri, tentunya apakah kalian telah memahami pengertian resensi, kemudian apakah kalian telah memahami unsur-unsur atau sistematika yang terdapat di dalam resensi, ya atau tidak. Silakan dijawab secara jujur, secara mandiri. Tentunya jangan putus asa untuk mengulang lagi, mengulang dan seterusnya. Baik, kita lanjut ke pembelajaran kedua, yaitu masih sama tentang resensi. Akan tetapi hal ini agak sedikit berbeda, yaitu kita lebih fokus pada unsur kebahasaan teks resensi. Setelah kegiatan pembelajaran 2 ini diharapkan kalian dapat menganalisis kebahasaan dalam teks resensi serta menulis resensi dari buku kumpulan cerita. Ini ada kebahasaan dalam teks resensi. Yang pertama, banyak menggunakan konjungsi penerang seperti bahwa, yakni, yaitu. Contohnya di sini menceritakan kepada Edward bahwa dia seorang vampir. Kemudian mereka berdua, yaitu keripik jengkol. Banyak menggunakan konjungsi temporal, itu tempo itu waktu ya, temporal ya, ada sejak, semenjak, kemudian, akhirnya, dan lain sebagainya. Itu jelas resensi ya dari segi kebahasaan. Lalu di yang bagian ketiga ini banyak menggunakan konjungsi penyebaban, karena, sebab, oleh karena itu, oleh sebab itu, maka dari itu, dan lain sebagainya. Nah, yang keempat menggunakan kata kerja mental seperti menarik, menyukai, menikmati, menyelami, menyadari, mengejutkan, memikat, dan bahagia. Ini contohnya ada di bawahnya. Salah satu contohnya adalah buku ini memiliki keunggulan dari segi karakteristik tokoh-tokohnya, sehingga pembaca dapat dengan mudah menyelami karakter para tokohnya. Nah, untuk contoh yang lain bisa dipahami secara mandiri. Yang kelima, menggunakan pernyataan-pernyataan yang berupa saran atau rekomendasi pada bagian akhir teks. Hal itu ditandai oleh kata jangan, harus, hendaknya, sebaiknya, gitu kan. Contoh, jangan sampai salah pergaulan. Itu kan ada himbauan, ada saran atau persuasif ajakan ya. Kita harus senantiasa berpegang teguh. Nilai moral yang kedua adalah hendaknya, seharusnya, ya kan. Ada suatu himbauan, ajakan ataupun persuasif ya. Baik, pedoman penulisan unsur serapan. Serapan itu adalah sebuah kata yang bukan berasal dari asli bahasa Indonesia, tetapi bisa juga berasal dari bahasa daerah, bahasa asing, bahkan Arab, Inggris, Sanskerta, Belanda, dan lain sebagainya. Sebagai contoh, di sini
Ada peraturan-peraturannya dalam contoh yang akan disajikan. Peraturan pertama itu satu bunyi dilambangkan dengan satu huruf eng, eng, sy, kh, ya kan? Itu udah jelas. Contoh, kromosom bukan kromosom, foto bukan pehoto, retorika bukan retorika, dan tema bukan tehema. Lalu aturan yang kedua adalah penulisan kata serapan harus sesuai dengan cara pengucapan yang berlaku dalam bahasa Indonesia. Misalnya, cek bukan cehek. Emang kalau penulisan secara benar bahasa Inggrisnya adalah cehek, itu penulisannya, bacanya juga cek. Nah, ketika digunakan uh, di Indonesia, bahasa itu berubah menjadi bahasa Indonesia, namun penulisannya itu dan membacanya itu sesuai ya dengan hurufnya, itu cek. Tim bukan team, team penulisannya, tapi itu bahasa dari bahasa Inggris kemudian digunakan dalam bahasa Indonesia, dijadikan menjadi bahasa Indonesia, namun bacanya tidak sesuai huruf yang ada. Ting bacanya ya, bukan team. Taksi juga taksi, dan aki dari acu gitu kan, aki. Penulisan kata serapan diusahakan untuk tidak jauh berbeda dengan kata aslinya, hampir sama. Aerob, Inggrisnya aerob, bukan aerob ya. Hidraulik, hidraulik, bukan hidrolik. Sistem, Inggrisnya adalah sistem, bukan sistem. Frekuensi, bahasa Inggrisnya juga frekuensi, bukan dibaca dengan frekuensi. Baik. Rangkumannya adalah teks resensi memiliki kaidah-kaidah kebahasaan seperti menggunakan konjungsi penerang, konjungsi temporal, konjungsi penyebaran, menggunakan kata-kata kerja mental, dan menggunakan pernyataan-pernyataan yang berupa saran atau rekomendasi. Nah, ini ada latihan soal. Latihan soal ini kalau kita melihat bahasa atau kata serapan, tentunya kita harus memahami kata baku. Kata baku itu dari mana? Bisa kita mencari di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Di situ yang menjadi kata-kata masuk dalam kamus adalah semua kata baku yang memiliki arti. Nah, bisa juga kita berpedoman pada PUB, ya kan? Pedoman itu bisa kita gunakan sebagai, kalau dulu kan KBBI, kamu ada KBBI, kemudian ada EYD, dan kemudian ada agent yang disempurnakan gitu ya, kemudian ada PUB. Nah, ini kita lihat apa yang bisa menjadi pembelajaran buat kita. Atau kalau aerobe itu katanya, kemudian perbaikannya adalah aerob. Anemia itu memang benar sudah seperti itu, maka tidak ada perubahan, keterangannya benar. Silinder benar, yang salah-salah aja ya ada team. Memang kalau dalam bahasa Inggris tulisannya team dan dibacanya juga tim. Di bahasa Indonesia tulisannya ting, bacanya tim. Atmosfer salah ya. Kalau kita cari di Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu nggak mungkin atmosfer tulisannya, tapi atmosfer. Akomodasi, kemudian realistis, real ya. Karisma, banyakkan orang ngomong berharisma gitu kan, padahal yang benar ada karisma. Lalu ada praktik, benar ya. Kadang ada orang bilang praktek, 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 itu adalah kata yang salah. Sebenarnya adalah praktik. Apotik itu salah atau benar? Salah ya. Yang benar adalah apotek. Apoteker orangnya, bukan apotiker, bukan. Praktik itu praktikum, bukan praktekum. Itu udah harus kita pelajari bersama dalam PUB atau dalam terbitan lama, itu ejaan yang disempurnakan atau EYD. Baik, kiranya cukup sekian. Namun sebelum Bapak akhiri, di sini ada beberapa hal pertanyaan yang meski secara jujur kalian jawab dalam hati.
Yang pertama, apakah kalian telah memahami penggunaan konjungsi penerang, temporal yang kedua, ketiga penyebaban, yang keempat adalah mental. Yang kelima, apakah kalian telah memahami penggunaan pernyataan yang berupa saran atau rekomendasi. Yang keenam adalah apakah kalian telah memahami pedoman penulisan unsur serapan. Ya tidak sesuai dengan apa yang kalian kuasai. Jangan putus asa untuk mengulang lagi. Apabila kalian menjawab ya pada semua pertanyaan, kalian dapat melanjutkan pemahaman kalian dengan mengerjakan evaluasi. Baik, kita akhiri dengan evaluasi. Setelah ini ada penugasan buat kalian sebagai nilai dari bab resensi. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita bersama. Terima kasih. Salam sehat, salam sejahtera, salam hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.